Pasti tak ada yang pernah membayangkan sebelumnya seorang bocah asal Indonesia bisa mengguncang panggung MotoGP. Negara yang identik sama ajang ini pun itu-itu aja. Spanyol, Italia, Jepang, Australia. Dan buat banyak dari kita di Indonesia, MotoGP itu lebih mirip tontonan mingguan ketimbang mimpi yang bisa benar-benar disentuh. Rasanya kayak dunia yang jauh banget, tempat yang seolah bukan buat kita. Tapi, tahun 2025 tiba, dan tiba-tiba ada satu anak muda yang bikin jarak itu hilang begitu saja. Ada satu nama yang bikin pedok MotoGP menoleh, media luar negeri nulis artikel khusus, dan fans Indonesia merinding bangga tiap baca kabarnya. Namanya Veda Ega Pratama, pembalap muda dari Jogja yang beberapa tahun lalu masih dilihat sebagai bakat potensial. Tapi sekarang resmi jadi pembalap Indonesia pertama yang hadir di MotoGP Awards 2025. Sebuah panggung yang biasanya cuma diisi juara dunia, tim elit dan tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia balap motor. Bayangin, anak Indonesia jalan di red carpet MotoGP Awards, disorot kamera, dipanggil sebagai The Indonesian Rising Star. Bukan cuma momen buat Veda, tapi juga momen buat seluruh Indonesia yang selama ini cuma bisa berharap suatu hari punya pembalap yang berdiri di panggung tertinggi balap dunia. Terus gimana sih ceritanya Veda bisa sampai ke ajang seelit itu? Buat yang belum ngikutin dunia balap, Veda adalah salah satu talenta paling bersinar yang pernah Indonesia punya. Karirnya mulai naik lewat Asia Talent Cup, terus makin dikenal dunia setelah tampil luar biasa di Red Bull MotoGP Rockies Cup. Kehadirannya di MotoGP Awards bukan karena formalitas undangan, tapi karena prestasi yang benar-benar bikin dunia balap motor melirik serius. Dalam 2 musim terakhir, Veda jadi salah satu rider paling konsisten di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, 2 ajang yang sering melahirkan calon juara dunia MotoGP. Dan dia menunjukkan bahwa dirinya bukan cuma talenta mentah, tapi pembalap muda dengan kualitas elit. Di musim 2025, dia bikin sejarah dengan menyapu bersih 2 balapan di Mugello, double win, yang bikin banyak fan Eropa melongo. Musim itu dia mengakhiri klasemen sebagai runner-up dengan 181 poin, catatan yang langsung menempatkannya di radar internasional. Nama Veda Ega Pratama resmi jadi bukti bahwa anak bangsa juga bisa bersinar di panggung Eropa. Lewat kemenangan-kemenangan pentingnya, termasuk double win Mugello, banyak orang di pedok sampai nanya, "Who's that Indonesian kid?" Prestasinya sebagai runner-up RBRC 2025 pun jadi sejarah baru karena belum pernah ada pembalap Indonesia yang bisa bersaing seketat itu di level junior paling kompetitif di dunia. Setiap kali bendera merah putih naik dan lagu Indonesia Raya berkumandang di luar negeri, dunia tahu, Indonesia bukan lagi sekedar penonton. Buat Veda, podium bukan hanya kemenangan pribadi, tapi kemenangan untuk bangsa. Dan semua itu mengantarkannya ke momen besar, hadir sebagai orang Indonesia pertama di MotoGP Awards 2025. Buat yang belum tahu, MotoGP Awards adalah malam penghargaan resmi yang digelar setelah musim berakhir. Acara penutup tahun yang dihadiri pembalap MotoGP, Moto2, Moto3, tim, legenda, dan orang penting Dorna dan FIM. Sebuah panggung dunia balap yang sakral. Malam itu, semua kamera seolah kompak mengarah ke satu sosok muda, Veda Ega Pratama, anak Indonesia. Dengan setelan rapi dan gaya kalemnya, dia berdiri sejajar dengan para bintang dan legenda. Orang-orang yang biasanya cuma bisa kita lihat dari layar kaca. Perjalanannya jauh dari kata instan, mulai dari Asia Talent Cup, lanjut ke Junior GP, konsisten naik podium, gaya balap agresif, mental kuat, semua itu bikin nama Veda semakin sering disebut tim-tim besar. Sekarang bukan cuma fans Indonesia yang mengenalnya, tapi seluruh dunia mulai sadar bahwa Indonesia juga punya pembalap yang layak diperhitungkan. Musim 2025 adalah tahun kedua Veda di Red Bull Rookies Cup dan hasilnya benar-benar cemerlang. 3 kemenangan, 2 podium tambahan dan akhirnya finish sebagai runner-up dengan hanya kalah tipis oleh Brian Uriarte asal Spanyol. Dengan Hakim Danis dari Malaysia menempati posisi ketiga. Performa konsisten itu bikin namanya masuk radar tim-tim Moto3 untuk musim 2026. Red Bull Rookies Cup memang gerbang menuju Moto3 dan MotoGP.
dan peluang Veda melangkah ke jenjang lebih tinggi terbuka sangat lebar. Di tanah air, manajemen dan fans sudah antusias menunggu pengumuman resmi soal langkah karir berikutnya. Veda sendiri bilang dia bersyukur, siap berjuang, dan berharap dukungan rakyat Indonesia terus mengalir. Musim 2025 bisa jadi babak besar yang mengubah karirnya. Sementara itu, media Italia Sky Sport menulis bahwa Veda Pratama resmi bergabung dengan Honda Tim Asia untuk Moto3 2026. Rumor ini sudah lama beredar, apalagi setelah performa gemilangnya di Rookies Cup. Sky Sport bahkan menegaskan bahwa Veda siap menghadapi tantangan Moto3 setelah finish runner-up RBRC 2025, yang memberikannya kesempatan masuk kejuaraan dunia tanpa batasan usia 18 tahun. Mereka menyebut keputusan Honda untuk menaikkan Veda ke Moto3 sebagai sesuatu yang hanya tinggal menunggu formalitas. Intinya, dari tampil di MotoGP Awards 2025 sampai siap debut di Moto3 2026, perjalanan Veda Ega Pratama adalah bab baru yang membanggakan untuk Indonesia. Dari menjadi pembalap Indonesia pertama di MotoGP Awards, berdiri bareng para bintang dunia, sampai resmi masuk daftar rider Moto3 musim depan, semua ini terasa seperti rangkaian sejarah baru buat motorsport tanah air. Prestasinya bukan hanya soal angka di klasemen, tapi soal bagaimana nama Indonesia kini makin keras terdengar di dunia balap internasional. Setiap podium, setiap kemenangan, dan nanti juga setiap hasil di Moto3 akan jadi simbol bahwa anak bangsa bisa bersaing di level tertinggi. Veda sudah membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan mental juara bisa mengubah mimpi jadi nyata. Buat kita semua, ini bukan cuma soal motor atau balapan. Ini soal rasa bangga melihat anak Indonesia mengangkat negaranya di panggung dunia. Malam penghargaan kemarin, podium RBRC, sampai Moto3 2026, semua ini baru permulaan. Dan satu hal yang pasti, Veda akan terus membuat dunia balap melihat Indonesia dengan rasa hormat dan kagum. Berita selanjutnya, jadwal Junior GP Valencia 2025, balapan penutup Veda sebelum tampil pada Moto3, gebrakan Kiandra Ramadipa masih dinanti. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa akan tampil pada seri penutup Junior GP 2025 di Junior GP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo 21-23 November. Veda kini mengkoleksi poin yang sama dengan David Gonzalez Spanyol di urutan ke-10. Namun, Gonzalez telah mencatat 3 besar musim ini, sehingga berhak atas posisi yang lebih baik. Veda berjarak 1 poin dengan Zenmitan Jepang dan 10 poin dari Hakim Danis Malaysia yang merupakan juara Asia Talent Cup. Masih ada 50 poin yang bisa diraih bagi Veda dalam 2 balapan pada seri terakhir Junior GP 2025 di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada 22-23 November 2025. Meskipun peluang merebut juara sudah tertutup setelah dikunci Brian Uriarte Spanyol, Uriarte melakukan sapu bersih dalam 2 ajang terakhir Road to MotoGP dengan trofi Junior GP dan Red Bull Rookies Cup. Gelar Junior GP dikuncinya setelah finish kedua dalam balapan kedua Catalunya. Veda masih berusaha menembus 10 besar Junior GP setelah finish ke-6 dan ke-8 dalam seri Catalunya. Tambahan 18 poin dari 2 balapan belum cukup membantu Veda untuk beranjak dari peringkat ke-11. Meskipun begitu, selisihnya dengan lawan-lawan di atas telah berkurang. Veda menunjukkan konsistensi setelah awal musim yang berat karena cedera membuat debutnya secara hasil baru dimulai pada balapan kelima. Dalam 6 balapan terakhirnya, dia tak pernah finish lebih buruk dari posisi 8. Pembalap yang akan memperkuat Honda Tim Asia pada ajang balap Moto3 itu juga konsisten meramaikan persaingan di grup terdepan dan masih harus bersabar untuk mencapai podium. Pembalap Indonesia lainnya, Muhammad Kiandra Ramadipa yang turun pada balapan European Talent Cup mencatat hasil mentereng pada seri sebelumnya di Catalunya dengan kemenangan. Ramadipa mampu menang meski dihukum penalti turun posisi akibat sempat melaju terlalu lantai di kualifikasi. Hukumannya tak cuma 1 atau 3 strip, melainkan paling belakang dalam balapan yang digelar di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Minggu, 2 November 2025. Tetapi ada 9 pembalap lain yang senasib sehingga Ramadipa start dari posisi ke-24 dan bukan ke-30 yang merupakan paling buncit pada balapan itu. Ini bukan pertama kalinya Ramadipa menang karena dia lebih dahulu melakukannya di seri Magny Cours di Prancis.
Kemenangan kedua dan podium lain yang diraih pada balapan pertama mengangkat Ramadipa ke 3 besar klasemen sementara ITC. Sebelum balapan, dia berada di peringkat kelima dengan 4 pembalap di atasnya berasal dari negeri Matador. Meskipun begitu, dengan sisa 1 balapan di ITC, Ramadipa tidak bisa menjadi juara, karena jarak poinnya mencapai 26 angka dengan Carlos Cano sebagai pemuncak klasemen. Ramadipa masih berpeluang mengakhiri debutnya pada ITC dengan posisi kedua klasemen. Ramadipa kini ada di posisi ketiga klasemen sementara dan berjarak 15 poin dengan Fernando Bujosa yang ada di posisi kedua klasemen sementara.